Hah? Ustadz Fulan nikah lagi. Oh, rame itu. Sampai ibu-ibu kedengaran tawanya. Nikah lagi kenapa? Wong halal. Kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka menimba ilmu agama dan mengikis kejahilan dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menangkap setiap hikmah pelajaran yang ada di majlis ini. Juga Allah jadikan sejak niat kita, kemudian upaya kita menuju tempat ini sampai kembali ke tempat masing-masing sebagai tambahan amal soleh kita di sisinya. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan lalu kita telah ketahui tentang definisi atau pengertian daripada ghibah ataupun namimah. Kita lanjutkan kepada poin berikutnya, yaitu ma yanbaghi liman sami'al ghibata akhihil muslim. Apa yang harus diperbuat oleh seseorang yang mendengar saudaranya digunjing di satu majelis. Kita berada di majelis tersebut, kemudian ada yang ngomongi orang atau yang ngerasani. Ngerasani. Kita dengarkan apa kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahumallah. I'lam, kata beliau, annahu yanbaghi liman sami'a ghibata muslimin ayyaruddaha wa yazjar qailaha. Ketahuilah bahwasanya semestinya orang yang mendengar gunjingan tentang saudaranya yang muslim untuk menolaknya dan menyetop yang membukanya, yang memulai pembicaraan itu. Kita tidak menerima ghibah tersebut atau gunjingan tersebut dan menyetop orang yang memulainya, bukan tambah dibumbui biar tambah lemak. Fa illam yanzajir bil kalam zajarhu biyadih. Kalau tidak berhenti dengan ucapan, maka dengan tangan. Maksudnya hus misalnya atau pakai isyarat tangan juga, ya kan, untuk menyetopnya. Atau ya dengan kekuasaan, bisa diartikan dengan tangan ini dengan kekuasaan. Misalnya sahibul bait atau yang punya rumah, dia pakai kuasanya sebagai tuan rumah. Udah stop, jangan diteruskan misalnya. Fa illam yastati' bil yad wala bil lisan fariq dzalikal majlis. Kalau diomongi terus, pakai tangan masih dilanjutkan, pakai lisan apalagi, maka tinggalkan majlis tersebut. Fariq, tinggalkan majlis tersebut, kata Imam Nawawi. Fa in sami'a ghibata syaikhihi aw ghairihi mimman lahu alaihi haqqun aw min ahli al-fadli was salah
kana al-i'tina'u bima dzakarnahu akthar. Apabila yang digunjing itu gurunya, ustadznya, Ustadz Fulan nikah lagi, oh rame itu. Asik ya, sampai ibu-ibu kedengaran tawanya. Allahul musta'an. Orang yang punya hak atas diri kita, ya, atau orang yang dikenal dengan kesolehannya, atau orang yang sebagai donatur muhsinin, nikah lagi kenapa? Wong halal, tidak usah dijadikan bahan, ya. Maka yang demikian itu tekanannya atau anjuran untuk menyetop pembicaraan tentang beliau-beliaunya ini lebih ditekankan, kata Imam Nawawi. Ya, bukan hanya teman, bukan hanya ini, ya, tapi punya kelebihan-kelebihan dalam hal kesolehannya, dalam hal sumbangsi atau ya kontribusinya terhadap dakwah, terhadap masjid misalnya, masih dijadikan omongan, maka tinggalkan majelis tersebut. Ini bukan kata siapa-siapa, tetapi kata Imam An-Nawawi, yang juga perkataan atau ungkapan yang mirip dengan ini banyak diungkapkan oleh ulama lain dari Ahlus Sunnah. Dari Utban radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, hadis yang sebenarnya terkenal, menyatakan suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdiri mengimami salat. Lantas para sahabat bertanya, aina Malik bin Dukhaishin atau bin Dakhshin? Mana Malik bin Dukhaishin? Faqala ba'duhum dzalika munafiq la yuhibbullah wa rasulah. Lantas ada yang nyeletuk, orang itu munafik, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini di hadapan Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, la taqul dzalik, jangan kau katakan yang demikian itu, ya. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Tidakkah engkau melihat bahwa dia mengatakan la ilaha illallah demi mencari wajah Allah, ridha Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka pun berkata, yang tadinya letuk, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa inna ma nara wajhahu wa nasihatahu lil munafiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kami tidak melihat orang itu atau nasihat Rasulullah tadi kecuali bagi orang-orang munafik. Dan Rasulullah lanjutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengharap wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah, murni karena Allah, tidak mengharap pernak-pernik dunia. Sedangkan riwayat yang kedua disebutkan dari Jabir berkenaan dengan pembelaan kita terhadap saudara kita yang diribah, dan Abi Talhah, dari Jabir dan Abu Talhah radhiyallahu anhuma mengatakan,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi' tuntahak fihi hurmatuh wa yantaqisu fihi min 'irdihi illa khadhalahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah." Tidaklah seseorang menghinakan atau mengecewakan saudara muslimnya di suatu momen di mana kehormatannya digilas di tempat tersebut, dan juga irdnya direndahkan, kecuali Allah akan merendahkan atau mengecewakan orang, para pendengarnya itu yang pada diam, akan juga Allah kecewakan di suatu momen di mana dia butuh untuk dimenangkan atau didukung atau disanjung atau dibela. Kita akan melalui masa-masa atau saat-saat butuh untuk didukung, disupport, ada omongan miring diluruskan, ada angin yang tidak sedap di kita, butuh untuk dibela. Maka orang yang tidak membela saudaranya yang diribahi di satu majelis sedang kita hadir, maka di saat kita butuh itu Allah juga akan biarkan kita jatuh, marwah kita jatuh, atau kehormatan kita juga digerogoti. Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahak fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah. Rawahu Abu Dawud. Sebaliknya, tidaklah seseorang menolong saudaranya yang muslim di satu majelis, di suatu perkumpulan yang mana kehormatannya dijatuhkan atau juga direndahkan, kecuali Allah akan menolongnya. Allah akan meninggikannya di suatu saat dia butuh pembelaan. Jadi tidak sia-sia kalau kita membela saudara kita yang diribah di satu majelis, maka Allah mencatat itu, malaikatnya mencatat itu, dan nanti akan dibayar, akan diberikan balasan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Dari Abu Darda, riwayat yang ketiga, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa menolong kehormatan saudaranya, Allah akan menolong wajahnya dari jilatan api neraka. Allah. Bayangkan, disebandingkan dengan penyelamatan Allah terhadap diri orang tersebut dari jilatan api neraka. Sedangkan riwayat berikutnya dari Asma binti Yazid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah ay ya'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela daging saudaranya, maksudnya dari dicabik-cabik dengan ghibah, niscaya wajib bagi Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Luar biasa motivasinya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan dalam kasus atau kejadian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang ketika absen di perang Tabuk,
ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang sedang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Lantas ada orang yang nyeletuk dari Bani Salamah, ya wahai Rasulullah, habasahu burdahu wan nazar fi atfaihi. Wahai Rasulullah, dia sibuk berdandan, dia sibuk dengan baju kebesarannya, melihat ketiaknya, dua ketiaknya maksudnya, yaitu tadi memakai baju-baju yang mewah. Maka Mu'adz bin Jabal membela sahabatnya Ka'ab bin Malik dengan mengatakan kepada orang tadi, bi'sa ma qulta, sungguh buruk perkataanmu itu. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, ma alimna alaihi illa khairan, kami tidak tahu tentang sahabat Ka'ab ini kecuali hal yang baik. Lantas Rasulullah terdiam. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita tahu kewajiban kita untuk membela saudara kita dalam hal ghibah ini, maka poin berikutnya, apakah penyebab kok merajalela yang namanya ghibah ini? Hampir semua dari kita insya Allah tahu kalau ghibah itu terlarang, masuk dosa besar, seperti makan bangkai saudara kita. Tapi dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai besok dan lusa, ila yaumil qiyamah, akan tetap ada yang namanya ghibah. Apa motivasinya? Ada 12 disebutkan di sini motivasi orang melakukan ghibah. Mudah-mudahan tidak sampai jam 12. Insya Allah. Cepat. Bismillah. Jamaah yang dirahmati Allah, hasil dari perenungan dan pengumpulan para ulama ahlus sunnah tentang sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan ghibah atau namimah, ada 12. Yang pertama yaitu muhawalatul intisar lin nafsi, ingin menang atas saudaranya, ingin terlihat lebih dari saudaranya. Ya. Kenapa kita ngomongin si A? Biar orang-orang di majelis ini tahu kalau saya lebih dari si A. Itu. Motivasinya adalah egoisme. Pertama adalah egois seseorang untuk dinobatkan lebih baik dari orang lain. Nah, dan juga upaya untuk memuaskan gejolak di hatinya. Makanya kemudian dia menggunjing, bahkan memfitnah atau mengadu domba. Yang kedua, al-hiqdu lil akharina wal bughdu lahum, kebencian dan kedengkian ini. Dan biasanya kebencian atau kedengkian ini dialami oleh orang yang satu profesi. Ini penyakit. Pedagang sama pedagangnya, pegawai sama pegawainya, bahkan ustadz sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah dalam agama ini. Musibah.
Kalau pedagang, kalau pegawai itu dalam dunia mereka berpacu, silahkan. Ya, wajar. Dalam tanda kutip masih bisa diterima atau wajar. Tapi kalau ya penuntut ilmu, kalau ustadznya demikian, lalu bagaimana dengan muridnya? Dan setan lebih banter ngipasnya. Kalau kepada ustadz ini, ya. Kalau orang awam cukup dipicu sedikit jalan sendiri mereka. Tapi kalau ustadz harus dikipasi yang banter, terus dilunggui sama setannya. Biar nyala terus. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa Ustadz A viral, Ustadz B tidak viral misalnya, padahal ilmunya sama, alumninya sama misalnya. Wah, itu proyeknya setan itu. Naam, Allahul musta'an. Maka kebencian dan kedengkian sekali lagi itu biasanya dari yang seprofesi. Ya. Pedagang ya kopi sama pedagang kopinya, pedagang ikan sama pedagang ikannya. Oh kalau saya fresh, kalau sebelah itu kan nginap bareng. Iya kan? Ada saja. Allahul musta'an. Naam. Fayadhkur masawi aman yubghidu liyashfiya hiqdahu wa yubarrida sadrahu bighibatin man yubghiduhu wa yahqidu alaih. Maka orang yang benci dan dengki tadi menyebut keburukan-keburukan orang yang dia benci untuk memuaskan kedengkiannya dan menyejukkan hatinya dengan menggunjing orang yang dia benci dan dia dengki. Wa hadza laisa min sifatil mu'minin kamilal iman. Nasallallahu al-afiyah. Dan ini bukan sifat-sifat kaum mukminin. Semoga Allah menyelamatkan kita. Yang ketiga, ya, iradatu rif'atin nafsi wa khafdi ghairi. Keinginan untuk mendongkrak dirinya dan menjatuhkan orang lain. Mendongkrak dirinya dan menjatuhkan orang lain dengan menyatakan fulan itu jahil. Ini di kalangan siapa biasanya? Fulan itu jahil, pemahamannya lemah, sempit, dan lain-lain, ya, dan lain-lain yang mengundang orang untuk menoleh sehingga melihat pada dirinya. Lalu dia sebutkan kelebihannya dari kekurangan-kekurangan lawannya tadi. Dan ini, penyakit ini dimotivasi oleh ujub atau bangga diri. Dan ini membinasakan. Ketika orang dihinggapi oleh ujub, bangga diri, maka ini membinasakan. Yang keempat, muwafaqatul julasa wal ashab wal asdiqa wa mujamalatuhum fima hum alaihi minal batil. Kita terjebak dalam satu majelis di mana kumpul di situ reuni kah, teman-teman, ini, atau basa-basi. Akhirnya apa? Kita menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri. Nah, agar kita disukai, agar kita juga disukai. Kalau kita menentang, nanti kita dimusuhi. Ini yang berat. Ya. Padahal di situ mengundang murka Allah. Dan ini tanda dha'ful iman, tanda iman yang lemah. Tanda iman yang lemah dan juga kurangnya perasaan diawasi Allah.
adamu muraqabatillah. Naam. Kemudian yang kelima, izharut ta'ajjub min ashabil ma'asi, menampakkan takjub kepada pelaku-pelaku maksiat, akhirnya menggunjingnya. Seperti perkataan, kok aneh ya si fulan itu. Misalnya yaitu katanya jago, misalnya katanya jago minum, kok baru segini kok sudah teler itu. Nah, ini ada padanya. Nah, maksudnya dia menyebut ya pelaku maksiat, tetapi di dalamnya mengandung riba. Wallahul musta'an. Atau menyatakan kok fulan begitu ya, padahal dia alim, padahal dia ngaji dan lain-lain. Tapi kok yang bla 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 bla, koknya itu yang menjadi riba. Nah, jadian jangankan mereka yang ngaji, ya ngajinya sama ustadz, yang ngaji sama Rasulullah juga jatuh ke dalam maksiat, gimana tuh? Ya kan? Nah, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu berdoa meminta keselamatan. Yang keenam, as-sukhriya wal istihza bil akharin, yaitu mengejek atau mengolok-ngolok orang lain. Dalam rangka mengolok-ngolok, maka biasanya disebutlah kekurangan si A dan si B. Itu pemicu riba. Ya. Itu pemicu riba. Yang ketujuh, meluapkan kemarahan. Kalau sudah marah, biasanya orang kan lepas kontrol akalnya, kontrol lisannya lepas. Kalau sudah marah, ini juga menjadi penyebab riba. Dengan menyebut misalnya, oh si fulan itu tidak ada malunya, misalnya. Bahkan hatta dari malu kepada Allah tidak. Menyebut nama si A atau si B dengan mengatakan dia sudah misalnya putus urat malunya. Nah, ya, yang demikian ini juga pemicu riba. Yang kedelapan adalah hasud. Ketika seseorang melihat temannya, tetangganya mendapat nikmat dari Allah, ya termasuk tadi, termasuk menikah lagi tadi, kan nikmat dari Allah, maka bisa jadi setan merayap ke hati kita untuk kemudian menyulut dan menggunjingnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita pernah mendengar hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, ayyun nasi afdal, manakah manusia yang paling afdal? Apa kata Nabi? Kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Setiap orang yang makhmumul qalb dan lisannya selalu jujur. Para sahabat menjawab, kalau lisan yang jujur kami sudah tahu ya Rasulullah, tapi makhmumul qalb itu apa?
Rasulullah menjelaskan, huwa taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Orang mahmumul qalb itu yaitu orang yang hatinya bersih, cemerlang, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada dengki maupun benci. Allah. Dan ini sulit. Kata Ibnu Taimiyah, semua dan ulama yang lainnya, semua manusia itu dihinggapi oleh hasad, oleh dengki. Semua. Tidak ada yang selamat. Hanya saja hanyanya ini yang perlu diperhatikan. Al-karimu yukhfih wal-laimu yubdih, kata Ibnu Taimiyah. Orang hasad, semua iri. Coba kita ingat teman-teman kita. Padahal aku lebih pintar dari dia kok jadi itu ya. Ya kan? Dia nyentuh sama saya kok. Sekarang jadi kepala ini, kepala itu misalnya. Waktu SMA, ya Pak ya, ini Bapak itu ketawa ingat. Tapi kalau karena kita mulia, maka kita sembunyikan perasaan itu. Tapi kalau orang yang tercela, dia akan menampakkan, dia akan komen, wah itu begini, kemudian itu bedanya. Kita tinggal pilih. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama insya Allah ya. Baik. Sebab yang ke-9 yaitu izharur rahmah wa tasannu' bi muwasatil akharin. Ingin menampakkan kasihan atau menghibur seseorang, tapi dikatakan sama orang lain. Saya mengatakan kepada antum, waduh kesiannya si fulan itu kemarin ketemu begini. Infonya ini adalah menyebut keburukan si fulan. Menampakkannya apa? Kita kesian ya kan? Kesiannya si fulan itu kenapa? Itu anunya anu. Itu juga ghibah. Itu juga motivasi kita jatuh ke dalam ghibah. Padahal kita menampakkan apa? Kasihan, bela sungkawa atau apa itu namanya? Sukacita atau duka cita. Namun itu menjatuhkan kita ke dalam ghibah. Yang ke-10 yaitu untuk menghibur atau mengundang tawa. Untuk menghibur atau mengundang tawa. Menyebutkan si A atau si B, apalagi dengan mempraktekkan bagaimana jalannya, bagaimana kebiasaannya. Ada saja namanya orang. Dan subhanallah, astagfirullah. Saya contohkan lebih ini. Di antara keinian wartawan kita sempatnya menyuting karena ini kunjungan resmi dari salah seorang amir dari negara Arab yang punya kebiasaan kurang baik, dalam tanda kutip. Biasanya seseorang itu punya kebiasaan entah megang hidungnya begini ya kan atau seperti itu, gerakan-gerakan wajah. Maka gerakan-gerakan wajah itu dicermati, di zoom oleh wartawan kita, sedang Amir itu berada di Bali. 1 juta, 2 juta, 10 juta orang yang menyaksikan. Dosanya siapa? Wartawan atau siapa yang menyuting itu. Karena dia memang gak ngomong, tapi dia sedang membeberkan aib atau kekurangan yang mana kalau misalnya diketahui sampai kepada pemiliknya, tentu mungkin tersinggung dan marah, minimal tersinggung.
Wallahul musta'an. Dan ini Rasulullah ancam secara khusus, wailun lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayakdzib wailun lahu. Nabi awali dengan wail, dengan ancaman. Nabi tutup dengan ancaman pula. Ini luar biasa, 3 kali. Yang pertama 1 kali di awalnya, yang ditutup dengan 2 kali. Wailun lahu. Celaka, neraka wail bagi orang yang berbicara untuk membuat orang lain tertawa, tapi dalam ungkapannya itu ada dusta. Nah, ini pelawak, ini kena semprot ini. Yang diomongi biasanya apa? Kenyataan atau bohong? Bohong. Nah, kita lanjutkan sedikit. Yang ke-11, yaitu ayyan siba ilahi fi'lan qabihan fayatabarra' minhu wa yaqul fulan alladhi fa'alahu wa huwa muhawalatu ilqa'il lawm wa taqsir ala ghairihi liyadhhar bimadhhar al-bari' min al-'uyub, yaitu melempar perbuatan buruk untuk melepaskan diri darinya. Kita si A dituduh misalnya melakukan perbuatan buruk, maka si A ini membebaskan dirinya, bukan saya itu, kalau yang begitu itu garapannya si B. Nah, untuk apa? Cuci tangan si A, tapi menyebut keburukan si B. Ini juga motivasi untuk berghibah, menyelamatkan dirinya dari aib, lalu melemparkan aib tersebut kepada saudaranya. Yang ke-12 atau yang terakhir, asy-syu'ur bi anna ghairahu yuridu syahada alaihi aw tanqisahu 'inda kabirin minal kubara aw sadiqin minal asdiqa aw sultan fayasbiquhu ila hadzal kabir wa yaghtabuhu liyasquta min 'ainihi wa tasqut adalatuhu aw muru'atuhu. Ketika seseorang ingin mendapatkan legitimasi, pembenaran, support, apalagi dari pihak atau penguasa atau lembaga, dia akan apa? Dia akan menghadap, menemui penguasa, pembesar, ketua, kepala sekolah, kepala kantor, dan yang sejenisnya. Kemudian apa? Dia menjatuhkan rivalnya atau yang dianggap menjadi saingannya dengan menyebutkan, oh, setelah mendapatkan rekom atau ini, dia sempat menebar racun. Astagfirullahaladzim. Terjadi tidak ini? Terjadi. Menebar racun dengan mengatakan misalnya, oh, jenengan kenal sama si A, jangan Pak, kalau kesini jangan dikasih. Setelah dia dapat, bukannya dia bersyukur atau berterima kasih dan lepas atau cuci tangan, alhamdulillah dapat. Di belakangnya temannya mau dapat bukan urusannya dia. Enggak. Dia ibaratnya sepak bola menjatuhkan itu pakai di sliding. Iya. Oh, mungkin si fulan itu kesini 1-2 hari lagi, Pak. Enggak layak itu dikasih rekom. Misalnya. Yang demikian ini juga menjadi motivasi seseorang untuk berghibah, bahkan menebar fitnah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita, orang-orang dekat kita, dan umumnya kaum muslimin
dari akhlak tercela ini, ya, dari yang 12 ya, motivasi ini atau indikasi berbuat ribah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan rezeki kita, melancarkan rezeki kita, karena di antara juga penyebab sekelumit atau beberapa faktor tadi juga adalah karena rizki atau mata pencaharian. Wallahul musta'an. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.